Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Melanjutkan kajian kitab Fiqh Ta'amul Bain Az-Zawjain yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada pasal berikutnya, yakni khidmatul mar'ah fi baiti zawjiha wa mu'awanatu zawj laha, mengenai pelayanan seorang wanita di rumah suaminya, serta suami memberikan bantuan kepada sang istri. Kaum muslimin, ulama berbeda pendapat tentang hukum wanita memberikan pelayanan pada urusan-urusan rumah tangga. Apakah hukumnya wajib ataukah hanya sekedar sunnah? Sebagian ulama, bahkan mayoritas ulama, berpendapat bahwa wanita tidak berkewajiban untuk memberikan pelayanan-pelayanan dalam mengurusi urusan rumah tangga, semisal menyapu, masak, itu tidak wajib, tapi sifatnya sunnah. Karena akad yang terjadi di antara keduanya adalah akad al-istimta', bersenang-senang. Ya, artinya ya yang memberesi rumah, yang mengurusi semuanya, ya kalau orangnya hidup berkecukupan, ya pembantu, bukan istri. Istri cukup berhias, bersantai, dan lain sebagainya. Itu pendapat mayoritas. Ya, kalau suami berkecukupan. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu wajib. Pelayanan terhadap suami berikut dengan pelayanan yang ada di dalam rumah, ini adalah sifatnya wajib, karena bagian dari al-mu'asyarah bil ma'ruf, ya, bergaul suami istri dengan cara yang ma'ruf. Dan sebagian ulama berpendapat adalah melihat urf, adat istiadat dan kebiasaan di satu negeri. Kalau memang kebiasaan di sebuah masyarakat bahwa wanita-wanita itu memang bekerja di dalam rumah dan dianggap aib, ya, dianggap membangkang ketika seorang wanita membiarkan rumah dalam kondisi berantakan, pakaian tidak terlipat, anak tidak terurus, ya, cuma pandai berhias untuk dirinya sendiri, ya, alias itu mendapatkan celaan di tengah masyarakat dan dianggap sebagai wanita pembangkang dan pendurhaka. Berarti
hukumnya menjadi wajib. Ya tergantung urf. Dan ketika wanita tahu kondisi masyarakatnya seperti itu, lalu kemudian ada seorang laki-laki meminangnya, dan dia tahu konsekuensi dari pernikahan adalah seperti itu, berarti itu menjadi wajib. Ya ini mirip-mirip dengan kasus acara pernikahan atau yang semisal, lalu orang datang memberikan amplop. Ini kalau misalnya orang yang memberikan amplop juga buat acara, bikin acara, ini nanti wajib dikembalikan atau tidak? Ini berstatus utang atau tidak? Nah seperti itu. Sebagian mengatakan ya ini utang, sebagian mengatakan bukan. Nah, dan sebagian lagi mengatakan tergantung adat. Adat istiadat. Kalau memang kebiasaan masyarakat itu menganggap sebagai utang, indikasinya adalah ketika dia buat acara, lalu kemudian tidak ada amplop balasan, lalu dirasani. Misalnya ya, dijatuhkan kehormatannya. Bahkan ada di satu wilayah, satu kampung di wilayah Jawa Timur ini, kalau belum datang membawa bingkisan balasan itu diumumkan oleh pengeras suara. Ya, diumumkan. Si fulan belum bawa gula, si fulan belum bawa ini. Nah, artinya kaum muslimin berarti secara kebiasaan ini menganggap sebagai apa? Sebagai utang. Nah, kalau antum tidak siap untuk diutangi, ya tulis saja tidak menerima apapun. Ya. Kalau buat acara. Tapi kalau ini memang pemberian sukarela, ya, orang memberikan dengan keikhlasan hatinya dan tidak mengharap seperti itu, maka tidak mengapa saling memberi. Ya, oleh karena itu kaum muslimin, jika kita ada di tengah komunitas masyarakat seperti itu, maka kalau memberi balasan ditulis amplopnya, kasih nama, jangan kosongan, sebab dikhawatirkan ya kehormatan antum dijatuhkan oleh orang tersebut, dan juga kita telah membantu dia untuk berbuat dosa, menggibahi kita. Ya, jadi diperhatikan. Makanya orang-orang itu biasanya kalau ada yang beri amplop dicatat betul berapa. Kalau di wilayah sebagian di wilayah kami itu memang diumumkan, si fulan sekian catat, pakai pengeras suara, si fulan sekian dicatat. Itu dulu, nggak tahu kalau sekarang. Nah, itu dicatat, catatannya udah boleh hilang. Masalahnya nanti kalau ada acara yang sebaliknya, dia juga harus memberikan yang sama. Nah demikian kaum muslim. Jadi kalau memang adat istiadatnya seperti itu, berarti itu dianggap sebagai utang. Makanya disebutkan dalam satu kaidah usul, al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan di satu negeri itu bisa menjadi hukum, ya, selagi tidak melanggar syarat. Contoh sederhana, seorang bersumpah tidak mau makan daging 1 bulan. Contohnya diajak ke Pugar bakar ikan, makan ikan dari sana. Lah ditanya, loh mas, kalian sumpah nggak mau makan daging, kok makan ikan? Nah, ternyata kebiasaan masyarakat di situ menganggap bahwa ikan itu bukan daging. Daging itu maksudnya daging ayam, daging sapi. Nah, ketika masyarakat menganggap bahwa ikan itu bukan bagian dari daging, berarti itulah yang berlaku. Al-adatu muhakkamah. Ya, jadi adat itu menjadi hukum, ya, di suatu negeri. Dan banyak kasus-kasus nanti kaum muslimin, termasuk meringkas sholat. Pada jarak berapa orang meringkas sholat? Ada yang mengatakan sekian, ada yang mengatakan sekian. Namun tidak ada hadis-hadis yang membatasi. Tidak ada hadis yang membatasi. Sehingga sebagian ulama mengatakan tergantung urf kebiasaan suatu masyarakat. Kalau masyarakat itu menganggap bahwa ke tempat tersebut adalah safar, itu safar. Kalau menganggap bukan safar, berarti bukan safar. Ya, semisal di kampung sini, ke Jember itu safar apa enggak? Enggak. Ya mungkin kalau orang yang terbiasa ke sana enggak. Kalau orang-orang tertentu satu kaum, ke Jember itu adalah sesuatu yang wah, istimewa. Ya, makanya mereka harus siapkan jaket, tanda-tandanya, indikasinya ya, kalau orang safar pakai jaket, bensin dipenuhi, ada SIM, STNK, pakai helm. Nah itu safar. Kalau tanda tidak safar, enggak pakai helm, enggak pakai apa-apa. Kalau orang nanya, mana bapak? Saya keluar sebentar. Ada kata sebentarnya.
berarti dia itu bukan safar. Kalau ngomongnya, aduh, wes berangkat pak, berarti ini ada indikasi bahwa dia lagi safar. Jadi untuk kasus-kasus hukum seperti ini dikembalikan kepada adat. Jadi ada dalam kaidah fikih seperti itu, namanya al-adat itu muhakkamah. Ya, jadi adat itu bisa menjadi hakim untuk satu permasalahan. Nah sama kasusnya. Dan tampaknya itulah yang wajib kaum muslimin. Itu yang unggul. Bahwa tergantung urf kebiasaan masyarakat. Nah umumnya kita ini orang Indonesia, umumnya ya orang sudah paham bahwa perempuan itu ada kerja di rumah, tugasnya di rumah, tugasnya di dapur, ngopeni anak, ngopeni rumah. Itu tugas istri yang tidak terbantahkan oleh masyarakat kita. Kalau ada istri main HP saja, rumah berantakan, pasti dirasani oleh mertua, dirasani oleh tetangga dan lain sebagainya. Nah demikian. Tapi perlu diingat bahwa mayoritas ulama menganggap bahwa ini tidak wajib. Ya, jadi seandainya kita ini kaum muslimin punya kemampuan, punya harta yang cukup, ya lebih baik lagi kalau kita mendatangkan pelayan pembantu di rumah untuk memberesi urusan-urusan rumah, nyapu, cuci piring, baju dan sebagainya. Biar istri lah tinggal berias diri saja, merawat diri. Ya, bermain HP, hal yang bermanfaat tentunya ya. Suami pulang mendapat istri sudah terlihat cantik, terlihat nyaman dipandang. Ya. Tapi kalau tidak ada pelayan, ya sabar-sabar saja. Kalau istri tampilannya seperti itu, karena merawat rumah, merawat anak, merawat pakaian kita dan belum lagi halaman rumah, itu membutuhkan waktu dan tenaga. Ya baik. Dan kaum muslimin, para wanita salaf telah memberikan contoh terbaik untuk kita tentang bagaimana melayani seorang suami. Jadi wanita salaf itu memang tidak, orang-orang terdahulu tidak pernah membincangkan ini wajib apa tidak, nggak ada. Baru belakangan ini pembincangannya wajib atau tidak. Ya, sehingga teks-teks atau hadis-hadis yang kita dapatkan yang sederhana itu, oh istri membantu suami. Muncul belakang hari kasus-kasus, ada suami pulang rumah tidak disediakan makanan, suaminya ngamuk, ya, lalu membentak istri, hingga akhirnya terjadi perceraian gara-gara tidak dilayani. Barulah mulai ulama memikirkan ini apa hukumnya ini emang, ini wajib atau sunnah, mulai membahas ke arah sana. Makanya kata ulama-ulama, aslinya ilmu itu cuma sedikit, aslinya ilmu sedikit, diperbanyak oleh orang-orang bodoh. Iya, karena orang-orang bodoh ini terlalu banyak ngeyelnya, banyak pertanyaan, banyak ini. Ya. Akhirnya ulama harus menulis lagi sebuah kitab tentang itu. Ya misal ya, ini contoh. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas ars. Allah itu ada di atas langit. Dulu para sahabat, para salaf tidak ada yang persoalkan ini. Mereka tahu Allah ada di langit, selesai sudah, ada di atas ars. Nabi bertanya kepada salah seorang budak, dia bertanya, "Aina Allah?" Katanya, "Allah bis sama." "Oh iya." "Man ana?" "Anta Rasulullah." "Engkau adalah Rasulullah." Katanya merdekakan budak ini, dia sudah beriman. Ya sederhana itu. Lalu muncul generasi-generasi berikutnya mulai mempertanyakan itu. Ya, masa sih Allah ada di langit? Ya. Masa Allah ada di langit? Masa Allah bertempat kayak makhluk? Nah, mulai sudah menganalogikan Allah dengan akal pikiran mereka. Nah, akhirnya ini membuat repot ulama. Karena mempertanyakan masa sih Allah di langit dengan berbagai macam teori. Akhirnya ulama harus membantah, akhirnya bikin kitab khusus untuk itu. Ya, bahwa Allah itu betul-betul ada di atas, harus bikin kitab, mungkin 2-3 jilid tentang itu. Nah, dulu manusia tahu di zaman salaf Al-Quran itu bukan makhluk. Dan itu tidak perlu ditanyakan ke orang-orang. Ya Al-Quran adalah kalam Allah, selesai. Nah, muncul generasi berikutnya mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, akhirnya ulama harus nulis buku lagi membantah itu khusus. Nah, jadi betul lah kata ulama, ilmu itu dulu awalnya cuma sedikit, dia semakin berkembang semakin banyak gara-gara pertanyaan orang-orang bodoh. Ya baik. Nah di zaman salaf hal ini tidak terbahas.
Kita hanya disajikan bagaimana cerita-cerita tentang wanita-wanita di masa salaf. Selesai. Sehingga amat mudah kita mengambil kesimpulan, ya sudah, istri melayani suami. Melayani suami, melayani rumah dan lain sebagainya. Selesai. Nah, oleh karena itu mari kita simak beberapa contoh ya dari wanita salaf, para sahabat, tentang bagaimana wanita-wanita yang mulia ini berperan di dalam rumah tangga mereka. Kanat Asma bintu Abi Bakrin. Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq itu biasa nyarit atau mencarikan rumput untuk kuda-kuda milik suaminya Zubair. Ya. Baik, bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti kisah berikut ini. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Asma. Kata Asma, oh ya, Asma ini adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq, sekaligus saudari dari Aisyah radhiyallahu anha, saudari seayah beda ibu. Ya, saudari seayah beda ibu. Dan usia mereka terpaut 10 tahun. Alias Asma lebih tua daripada Aisyah radhiyallahu anha. Asma ini adalah ibu dari Abdullah bin Zubair. Ibu dari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah sahabat. Asma juga adalah sahabat. Suaminya sahabat. Ayahnya sahabat. Kakeknya sahabat. Jadi Asma ini adalah wanita yang mulia. Putri seorang alim. Seorang yang bertakwa. Seorang saudagar. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia benar-benar wanita istimewa. Termasuk wanita yang awal-awal masuk Islam. Dan Asma itu ketika Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan semuanya harta yang dimilikinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara 5.000 sampai 6.000 dinar, dibawa semua pergi untuk berhijrah. Ya, bayangkan 5.000 6.000 dinar, satu dinar itu sekitar 4,25 gram emas. Nah, Abu Bakar punya 5.000 sampai 6.000 hingga 6.000 dinar. Itu diboyong semua pergi ke mana? Ke Madinah untuk berhijrah. Dan ini terdengar oleh Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Quhafah pun datang menemui Asma dan berkata, "Benarkah berita bahwa ayahmu membawa semua hartanya dan tidak menyisakan untuk kalian?" Katanya, "Ayah, tidak benar, ayah." Maka Asma pun segera memungut batu-batu di sekitarnya, lalu masukkannya ke dalam kantung dan diletakkan di tempat yang biasa Abu Bakar menyimpan uang di sana. Abu Quhafah adalah seorang laki-laki buta. Ya, lalu Asma membimbingnya dan mengarahkan tangan Abu Quhafah untuk memegang karung yang berisi batu tersebut. Katanya, "Ini masih ada yang disisakan oleh Abu Bakar As-Siddiq." Katanya, "Kalau begitu ayahmu adalah orang yang baik. Saya sudah senang kalau begitu." Ya, Abu Quhafah ini nanti masuk Islam setelah Nabi berhasil menaklukkan Makkah. Orang tuanya Abu Bakar As-Siddiq, jadi 10 tahun. Ya, 10 tahun itu baru kemudian menerima Islam setelah berlangsung Fathul Makkah. Ya, baik. Kaum muslimin, itu Asma. Asma ini dikenal sebagai wanita yang dermawan. Dikenal sebagai wanita yang dermawan, sama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Cuma yang membedakan adalah Aisyah radhiyallahu anha itu biasanya suka mengumpulkan dulu baru kemudian disedekahkan. Kalau Asma, apa yang ada di tangan langsung diberikan. Nah, itu membedakan antara keduanya. Asma panjang umur, usianya melebihi sampai 100 dan mengalami kebutaan dan mendapati putranya Abdullah bin Zubair berperang dengan Al-Hajjaj, dan dia juga lah yang menurunkan putranya Abdullah bin Zubair dari tiang gantungan, tiang salib. Ya, karena Abdullah bin Zubair berakhir tragis, dia digantung disalib oleh Hajjaj, dan Hajjaj waktu itu berjanji tidak akan menurunkan jasad Abdullah bin Zubair hingga Asma datang memohon. Ya, hingga Asma datang memohon. Baik.
Ini kita lagi berbicara tentang seorang wanita yang mulia. Putrinya seorang laki-laki yang mulia. Dia berkata, "Tazawwajani Az-Zubair." Zubair menikahiku. Ya, Zubair ini ya, Zubair bin Awwam. Termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Dan dia masuk Islam usia 15 tahun. Dia pembela Nabi. Bahkan Nabi SAW bersabda, setiap Nabi itu, inna likulli nabiyyin hawariyan. Setiap Nabi itu ada penolongnya. Wa hawariya Az-Zubair. Dan penolongku adalah Zubair. Ketiga, di usianya masih muda, 15 tahun. Dia mendengar bahwa Nabi terbunuh. Maka dia keluar dari rumahnya sambil menenteng pedang yang panjang. Ya, mencari sampai membunuh Nabi SAW. Usia 15 tahun di Mekah. Ya. Makanya kata Nabi, setiap orang memiliki penolong. Ya, sebagaimana Isa punya hawariyun, maka setiap Nabi ada penolongnya. Dan penolongku adalah Zubair bin Awwam. Nah, Zubair bin Awwam laki-laki soleh itu menikahi Asma. Kata Asma, "Wa ma lahu fil ardi min malin wala mamlukin wala syai'in." Ketika itu Zubair menikahiku, dia tidak memiliki apapun. Dia tidak memiliki modal, tidak memiliki harta apapun. Tidak ada harta, tidak ada budak, tidak ada apapun. Ya. Ghaira nadihin wa ghaira farasi. Selain onta, ada seekor onta yang biasa digunakan untuk menyiram lahan, dan seekor kuda. Yang digunakan untuk berjihad. Jadi cuma punya modal itu. Ya, jadi dia adalah laki-laki miskin yang tidak memiliki apa-apa kecuali dua modal, yaitu unta dan seekor kuda. Subhanallah. Ya, Abu Bakar mau menikahkan putrinya dengan laki-laki seperti itu. Ya, tetapi sekali lagi Abu Bakar menentukan pilihannya kepada laki-laki yang soleh. Dan Asma pun siap menerima laki-laki soleh seperti ini, yaitu Zubair. Baik. Fakuntu, perhatikan kaum muslimin. Ini yang istimewa. Fakuntu a'lifu farasahu wa astaqiyal ma'a. Akulah yang biasa memberi makan dan minum untuk kudanya. Yang ngopeni kudanya Zubair, suaminya, adalah Asma. Wa akhrizu gharbahu, dan saya juga menjahit timba kalau lagi sobek. Ya, jadi timba dari kulit itu dikerjakan oleh Asma. Dan kalau menjahit kain mudah, ini menjahit kulit. Ya, menjahit kulit. Wa a'jinu, selain itu aku juga membuat adonan. Aku biasa membuat adonan untuk dibuat roti, dan makanan pokok mereka adalah roti dari gandum. Walam akun uhsina akhbiz, dan aku ini tidak terlalu pandai buat adonan, tidak terlalu pandai buat roti. Ya, oleh karena itu, wa kana yakhbizu jaratul li minal ansar wa kunna niswata sidqin. Karena itu para tetanggaku dari wanita-wanita Ansor, ya, mereka biasa membantu aku untuk membuatkan roti, bantu aku untuk buat roti. Dan mereka adalah wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang terpercaya. Ya, seperti yang kita sudah singgung sebelumnya, ada wanita yang soleha, rajin puasa, rajin sholat dan sebagainya, tapi tidak pandai masak. Ya. Ada yang sholatnya cuma sholat wajib, sunnah-sunnahnya kurang, tapi pandai bikin kue, pandai jahit. Ya. Ada lagi wanita cantik betul, pokoknya setiap ke rumah sedap dipandang mata, tapi agak malas, sukanya main HP-an misalnya. Kalau masak tinggal beli di tetangga sebelah. Ya, ada yang begitu. Jadi wanita itu punya bawaan dan karakter yang berbeda-beda. Kata Nabi, dia seperti 100 ekor onta.
Di mana dari 100 ekor onta ini masing-masing memiliki kekurangan. Nah, baik. Kata Asma, wa kuntu angqulun nawa. Selain itu aku juga punya tugas, yaitu memanggul an-nawa, biji-bijian korma. Biji-biji korma min ardi Zubair, dari tanah milik Zubair. Alladzi aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah diberikan oleh Nabi kepada Zubair. Jadi Nabi pernah memberikan bagian tanah untuk Zubair. Jadi untuk awal menikah nggak punya apa-apa. Setelah berlangsung pernikahan, Nabi beri hadiah untuk Zubair. Dan subhanallah, nanti di beberapa masa berikutnya Zubair ini termasuk sahabat yang menjadi sahabat yang kaya raya. Ya, intinya tugasku di antara tugas yang lain menguti biji-biji korma di kebunnya Zubair. Lalu aku panggil dia di atas kepalaku. Subhanallah, wanita mulia datang ke kebun menguti biji-biji korma, lalu dipanggil. Ya, tentu melewati kampung-kampung, melewati orang-orang. Pasti dirasani orang, anaknya saudagar loh, kok kayak gini? Ini anaknya Abu Bakar, ini anaknya saudagar, kok bisa? Ya. Dan kata Asma, wahia minni ala sulusai farsah, dan jarak kebun Zubair dari rumahku seukuran 2/3 farsah. Ya, 2/3 farsah itu satu farsah itu seukuran 3 mil. Ya. Seukuran 3 mil. 3 mil itu sekitar 6 kiloan. 6 kilometer. Satu farsah itu sekitar 3 mil. 3 mil itu 6 kilometer. Berarti kalau 2/3 berarti sekitar 4 kilometer. Ya, jadi rumahku dengan kebun itu sejauh 4 kilometer. Dan itu berjalan kaki. Ya, jalan kaki 4 kilometer. Berarti kalau bolak-balik 8 kilometer. Ya, menguti biji-bijian. Nanti dihancurkan untuk diberi makan ke unta. Ya, unta berikut ditambah dengan rumputnya. Nah, demikian. Subhanallah. Jadi kita mendapati di sini bagaimana Asma ikut meladeni atau membantu suaminya, tidak hanya dalam rumah, tetapi urusan rumah seperti memelihara hewan itu juga dikerjakan oleh Asma. Oleh karena itu, wahai para istri, coba bandingkan diri kita dengan Asma. Anda tentu tidak semulia dengan Asma, ya. Juga keturunannya tidak semulia Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana Anda enggan untuk memberikan pelayanan bantuan kepada suami, ya, karena merasa bahwa itu bukan tugas dan pekerjaan saya. Ya. Jadi tidak salah kalau istri juga bantu bersihkan motor suami, ya, samakan dengan kuda. Ya, kecuali kalau istri mungkin super sibuk dan lain sebagainya di dalam rumah, ya tidak soal. Jadi hal-hal itu tidak mengapa dilakukan oleh seorang istri. Ya, jadi bukan aib. Bahkan hal-hal seperti ini mendatangkan cinta dan kasih sayang antara suami istri, merasa bahwa suami mendapatkan pelayanan yang baik. Makanya disebutkan dalam hadis, innamahunna awanun indakum. Sesungguhnya istri itu adalah tawanan di sisi. Alias kalau wanita atau orang yang ditawan itu menunjukkan kelakuan yang baik, pasti yang menawannya, sipirnya juga tambah senang. Nah, seperti itu. Jadi begitulah wanita salaf terdahulu. Berikutnya juga hadis dari Fatimah. Walamma ja'at Fatimah bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Fatimah, putrinya Nabi, datang ke rumah Nabi. Tujuannya apa? Tasku ilaih, untuk mengadu kepada Nabi. Ma talqa fi yadiha minar raha, tentang apa yang ia dapati atau yang dialami dari tangannya yang sudah kapalan lantaran
menggiling tepung, ya, menggiling tepung untuk dibuat roti, ya, dari batu. Jadi tangannya itu sudah kapalan, saking pakai untuk numbuk. Nah, Fatimah datang untuk mengadukan kepada Nabi, mengeluhkan itu, ya, karena dapat kabar balagha annahu ja'a raqiq, bahwa Nabi dapat budak, dapat pelayan, dapat pembantu. Makanya karena Nabi punya pelayan, ada pembantu, ada budak, maka Fatimah datang berdasarkan saran Ali bin Abi Thalib. Sampai di sana, falam tusadifu, tidak berjumpa dengan Nabi, hanya berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ia pun menceritakan hal itu kepada Aisyah, bahwa dia datang ini untuk minta bantuan, minta diberikan pelayan. Mengingat kondisi tangannya juga sudah tidak karu-karuan, sudah kapalan, luka. Maka Aisyah pun berjanji untuk menyampaikan hal itu kepada Nabi. Ketika Nabi datang, Aisyah pun menceritakan hal itu. Mendengar itu, Nabi segera menuju ke rumah Fatimah. Di sana, di rumah Fatimah, Fatimah dan Ali sudah bersiap-siap untuk tidur. Mereka sudah di atas pembaringan mereka. Nabi pun datang, lalu masuk dan berkata, tetaplah kalian di tempat kalian. Tadi saya mendengarkan kabar bahwa kau datang ke rumah seperti ini, seperti itu. Betul ayah? Baik. Maukah aku beritahukan kepadamu satu amalan? Ya, ini amalan, di mana jika engkau mengamalkan itu lebih baik dari apa yang kau minta. Nah, ini resep juga bagi para ibu, ya, yang mungkin mengeluhkan rasa lelahnya yang begitu sangat karena habis mengurusi rumah seharian dan berharap besok bisa bangun bugar. Ya, maka ini resepnya. Kata Nabi, "Duh, mau nggak tak kasih amalan di mana jika engkau mengamalkan itu lebih baik daripada pelayan, pembantu." Ya. Karena Fatimah ini adalah wanita yang taat, ya, maka dia berkata, "Mau ayah, tunjukkan ayah." Kata Nabi, "Ala adillukuma ya idza ahadtuma madaji'akuma aw awaituma ila firashikuma." Apabila kalian berdua bersiap-siap untuk tidur, ya, sudah naik ke pembaringan, siap-siap untuk tidur, fasabbiha salasan, bertasbihlah 33 kali, salasan wa salasin, berarti baca subhanallah, 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 ini sebelum tidur 33 kali. Wahmada salasan wa salasin, dan bertahmidlah sebanyak 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian wa kabbira arba'an wa salasin, dan bertakbirlah sebanyak 34 kali. Fahuwa khairul lakuma min khadinin, maka itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pelayan. Baik, jadi tidak usah, tidak tak kasih pelayan. Nih amalan. Nah, baik kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib berkata, semenjak aku mendapatkan resep ini, saya tidak pernah melupakan zikir. Sampai ada yang bertanya, sekalipun itu di perang Siffin, ya, sekalipun itu di perang Siffin, di malam perang Siffin. Perang Siffin itu adalah perang yang bergejolak, perang yang mempertemukan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Nah, ini pertempuran yang besar, ya. Di malam harinya, malam yang penuh dengan ketegangan, Ali pun berkata, ya, meskipun di malam Siffin, saya tidak melepaskan doa, nggak melepaskan zikir. Nah, oleh karena itu sekali lagi kaum muslimin, zikir yang penting. Antum sebelum mau benar-benar tidur, sudah ada di tempat tidur, mau berbaring, ayo coba zikir dan rasakan keesokan harinya. Rutinkan, rasakan. Bandingkan dengan ketika Anda tidak membaca zikir ini sama sekali. Ya, subhanallah, subhanallah. Bukan minum obat kuat atau apa biar besok kuat. Ya, enggak. Coba zikir ini. Insya Allah ini membantu. Wabil khusus ibu-ibu. Ini hadiah dari Nabi untuk putrinya. Dan
Ketika Nabi memberikan ini kepada putrinya, maka ketahuilah ini juga berlaku untuk seluruh wanita-wanita muslimah. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun juga mengamalkan zikir tersebut. Nah, baik. Di sini kita bisa melihat kaum muslimin. Fatimah, putri Nabi, ya, putrinya seorang Rasul. Ternyata di rumah tangga juga sama. Dia bekerja, memberikan pelayanan untuk suaminya. Bikin roti. Ya, sampai lihat tangannya kapalan. Coba periksa tangan istri-istri kita. Kapalan apa enggak? Ya, mungkin masih tetap mulus. Ya, beda dengan putri Nabi, seorang wanita yang mulia. Tangannya sampai kapalan disebabkan karena dia bekerja keras untuk memberikan pelayanan kepada suaminya. Ya, tapi kalau seandainya kita bisa membelikan istri alat-alat yang super canggih, ya, itu lebih utama lagi kaum muslimin. Jadi bagus. Sebutlah kita tidak mendatangkan pembantu di rumah, tapi Anda sanggup membeli barang-barang yang memudahkan kerja istri. Top. Istri lagi tidak nyapu sepanjang ini, sudah belikan mesin penghisap debu. Misalnya ya. Masa tinggal pakai listrik. Masa ada sendiri timernya. Ya. Tidak lagi kipas-kipas subuh, AC sudah terpasang. Nah, itu kalau jadi memanfaatkan teknologi dan bukan hal yang haram. Ya, ini perkara mubah. Ya, jadi memanjakan istri dengan teknologi seperti ini luar biasa bagus. Kalau tidak mendatangkan pembantu di rumah. Ya. Bukan lagi istri cuci karpet, tinggal telepon, datang sudah orang ambil, cuci sudah datang, sudah terbungkus rapi dan harum. Ya, seperti itu. Nah, kalau untuk pakaian ya mungkin tidaklah. Ya, jadi kadang para wanita-wanita juga kadang dia tidak mau cuci pakaiannya, seluruh pakaiannya diberi ke orang lain untuk dicuci. Sak dalam-dalamannya. Ini tidak bagus. Ya, tidak bagus. Ya. Karena ini bisa memunculkan fitnah. Nah, kecuali kalau mungkin baju suami yang bukan milik istri, ya tidak jadi soal. Nah, baik. Kemudian kaum muslimin, lamma tazawwaja Jabir bin Abdullah. Jadi kita sudah melewati Fatimah. Ketika Jabir bin Abdullah menikah dengan seorang janda, imra'atan sayyibatan. Wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahal jariyatan?" Kenapa kau tidak menikah dengan gadis? Tulaibuha wa tulaibuka wa tudahiku wa tudahibuka. Di mana ia bisa bermain-main, di mana kau bisa bermain-main dengannya dan dia juga bisa bermain denganmu. Dia bisa tertawa riang denganmu dan dia bisa tertawa riang bersama. Alias los. Ya, los permainannya. Ya, kalau gadis ya, beda kalau janda. Janda kan sudah bisa banding-bandingkan. Iya. Oh, ini enggak kayak suamiku. Oh, ini kayak ini. Ya. Jadi los. Kalau gadis itu los. Ya. Qala, kata Jabir, inna Abdullah, sesungguhnya Abdullah ayah, halaka wa taraka banat, wafat, syahid, dan dia meninggalkan banyak anak perempuan ya Rasulullah, masih kecil-kecil. Wa inni karihtu an aji'ahun bimislihin, aku tidak suka menikah dengan gadis yang sebaya dengan mereka. Bisa. Fatazawwajtu imra'atan, maka aku pun memilih gadis, memilih janda, taqumu alaihinna wa tuslihun, yang bisa mengurusi dan merawat adik-adikku. Nah, jadi lihat kaum muslimin, berarti tugas seorang wanita di masa para sahabat itu yaitu tadi untuk mengurusi anak-anak di rumah. Jadi aku menikah dengan janda untuk mengurusi adik-adikku yang masih kecil. Baik. Yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji wanita Quraisy. Ya, Nabi memuji wanita Quraisy. Kata Nabi, khairu nisa'in rakibnal ibil
sebaik-baik wanita yang menunggang onta, Salihu nisa'i Quraisy, adalah wanita terbaik dari Quraisy. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, nisa'u Quraisy, wanita-wanita Quraisy, khairu nisa'i, adalah sebaik-baik wanita yang raqibnal ibil. Sebaik-baik wanita Quraisy adalah wanita Quraisy yang menunggang unta. Ya, intinya apa kaum muslimin? Intinya Nabi tidak memberitahukan bahwa sebaik-baik wanita Arab adalah wanita Quraisy. Sebaik wanita-wanita Arab. Jadi Arab ini, ya, Arab ini adalah suku Arab. Ya. Nanti di bawahnya ada yang disebut dengan Quraisy. Dari sekian banyak suku, yang paling terbaik adalah Quraisy. Dari Quraisy ini nama orang, namanya Fihri. Nanti keturunan-keturunannya yang terbaik adalah Bani Hashim. Bani Hashim nanti melahirkan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nanti melahirkan Abdullah. Abdullah nanti melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari bangsa Arab, dari sekian banyak suku-suku Quraisy, yang paling utama adalah wanita Quraisy. Ya, wanita Quraisy. Apa keistimewaan wanita Quraisy? Ahna'u ala waladin fi sighari. Wanita Quraisy dia amat penyayang terhadap anak-anaknya saat anak-anaknya masih kecil. Begitu penyayang terhadap anak-anaknya saat anak-anaknya masih kecil. Yang kedua, wa ar'ah ala zaujin fi dzati yadi. Dia paling pandai menjaga aset atau harta suaminya yang ada di tangannya. Paling pandai. Dia tidak boros, tidak menghabis-habiskan harta suami. Misalnya suami nitipkan harta, disuruh jaga harta, dia nggak boros. Malah dirawat, dijaga betul. Nah, itu kelebihan wanita Quraisy. Artinya, kaum muslimin, kenapa wanita Quraisy ini utama? 3 alasan. Alasan pertama, sayang anak. Ya. Sayang anak. Wanita Quraisy amat sayang anak. Ini menunjukkan bahwa wanita-wanita selain itu juga harus mencontoh. Yang kedua, wanita Quraisy itu dia ketika menjanda, dia tidak mudah menikah. Tidak mudah menikah lagi. Kalau dia punya anak, dia akan rawat dulu anaknya sebaik mungkin, baru kemudian menikah. Makanya cerita ini, hadis ini muncul ketika Nabi meminang Ummu Hani. Ummu Hani itu adalah misal Nabi SAW. Nabi sudah pernah meminangnya dulu, tetapi tertolak. Ya. Kemudian Nabi meminangnya untuk yang kedua kalinya ketika Nabi menaklukkan Makkah, Fathul Makkah. Lalu Ummu Hani berkata, "Ya Rasulullah, jika di masa jahiliyah pun aku sudah menyukaimu, tentu di masalah Islam ini aku lebih menyukaimu, lebih mencintaimu. Tetapi ya Rasulullah, saya ini sudah tua ya Rasulullah." Jadi Nabi hendak menikahi untuk memberi penghormatan terhadap Ummu Hani. "Ya Rasulullah, saya sudah tua dan saya punya banyak anak." Makanya Nabi bersabda, sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy. Ya, di mana paling penyayang terhadap anak. Kan banyak wanita-wanita sekarang menjanda, anaknya masih kecil-kecil, dititipno semua lalu dia menikah. Ditinggal seperti itu. Nah, jadi seperti itu kaum muslimin. Keistimewaannya. Yang kedua, itu yang ketiga. Jadi punya anak tidak segera menikah. Karena apa? Dia fokus untuk merawat anak-anaknya. Dan yang ketiga, bahwa wanita-wanita Quraisy itu pandai menjaga harta suami. Gak boros. Ya. Makanya lihat Hindun. Dia berkata, "Ya Rasulullah, suamiku itu pelit. Bagaimana saya harus bersikap dengan hal ini?" Kata Nabi, "Bolehkah saya mengambil dari kantongnya?" Ya, berarti sebelum ini, selama ini Hindun begitu bersabar, nggak ngapa-ngapain terhadap harta suaminya. Mungkin sudah ada di ubun-ubun ininya, ya kejengkelannya, baru nanya, "Boleh nggak aku ambil sedikit harta?" Kata Nabi, "Ambillah secukupnya saja." Nah, hebat. Nah, kalau ibu-ibu sekarang mungkin enggak, motor mungkin sudah melayang, atau dia sudah pinjam online mungkin. Iya, nanti suami suruh bayar sendiri.
Nah, seperti itu kaum muslimin. Nah, jadi itu kelebihan dari wanita-wanita Quraisy. Nah, baik. Dan kata pengarang yang terakhir, meskipun demikian, wahai para suami, meskipun demikian, sekalipun istri itu punya tugas di dalam rumah untuk memberikan pelayanan kepada suami, hendaklah suami juga ikut membantu meringankan pekerjaan rumah. Ikut membantu, dan itu adalah akhlak yang baik. Maka para tabi'in penasaran dengan apa yang diperbuat oleh Nabi saat di rumah. Nabi punya kesibukan yang besar, pergi berjihad, berdakwah, memimpin salat berjamaah. Itu kalau di rumah Nabi ngapain? Apa minta dipijat setiap saat? Diservis, diladeni, ya. Masalahnya betul-betul aktivitas Nabi begitu besar. Ya. Bahkan Nabi SAW itu jarang kalau siang ada di rumah, jarang. Nanti beliau datang saat beliau masuk waktu malam. Nah, kaum muslimin, apa jawab Aisyah untuk menjawab rasa penasaran para tabi'in dan juga rasa penasaran kita bersama? Kata Aisyah, kana yakunu fi mihnati ahli. Beliau di rumah ikut mengerjakan pekerjaannya istri, ikut membantu pekerjaan istri. Ya, jadi kalau ada pakaian yang sobek, ya Nabi juga ini menjahitnya. Dan apabila mendengar azan, kharaja, beliau keluar untuk mendatangi sholat tersebut. Nah, jadi laki-laki yang terbaik adalah mau membantu meringankan beban istri. Tidak boleh wahai suami, istri bekerja lalu kita santai baca koran atau baca berita wah itu pekerjaan istri, biarkan aja. Jangan kaum muslim. Apalagi membebani istri, Bu, habis kerjaan rumah ke rumah ibu di sebelah ya, tolong disapu juga. Ada suami-suami begitu kaum muslim. Dia membebani istri rumah mertua, bersihkan rumah mertua, nyapu rumah mertua, masakkan mertua. Hei para suami, mayoritas ulama bahkan sampai sendiri tidak wajib dilayani. Itu kata mayoritas ulama. Apalagi melayani keluarga antum, mertua dia. Untuk suami saja ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ya. Kalau di luar itu tentu tidak ada kewajiban. Tetapi kadang suami zalim, di samping rumah istri juga disuruh ngopeni rumah orang tuanya suami. Nah, ini zalim. Nah, demikian kaum muslimin kajian kita malam ini, ya. Kita buka nanti tanya jawab di pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.